Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai ijazah yang nantinya akan diubah dalam bentuk GPA atau dalam bentuk IPK. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan contoh surat keterangan lulus. Jadi bagi teman-teman yang lulus di tahun 2024 per tanggal 1 Juni 2024 tentunya belum memiliki belangko ijazah yang sudah tertulis nilai ijazah teman-teman di tahun 2024. Untuk itu yang teman-teman miliki saat ini hanya berupa surat keterangan lulus atau yang sering disebut dengan SKL. Di mana nilai yang dituliskan di SKL ini nantinya ialah nilai yang akan dituliskan di ijazah bagian belakang teman-teman masing-masing. Jadi ijazah itu ada bagian depan atau halaman depan dan ada yang halaman belakang. Nah, di halaman belakang nanti akan dituliskan daftar mata pelajaran berikut nilai yang teman-teman peroleh. Nah, nilai tersebut nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk melamar pekerjaan atau untuk melengkapi dokumen persyaratan baik melamar secara online ataupun teman-teman diminta untuk mengisi formulir lamaran pekerjaan. Nah, tentunya teman-teman bingung ya bagaimana sih cara menghitung nilai IPK ketika teman-teman ini memiliki rata-rata nilai ijazah contohnya ialah 86,73 ya. Ketika memiliki nilai seperti ini, maka bagaimana cara menghitung GPA atau IPK atau nilai di mana nilai ini ialah tidak boleh lebih dari 4. Artinya 86,73 ini menggunakan skala 100, ini diubah menjadi skala 4. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi, ketika mau melamar pekerjaan itu ada tulisan IPK atau nilai. Ya, kalau ada IPK atau nilai, maka yang bisa teman-teman lakukan yang pertama, coba dulu inputkan atau masukkan rata-rata yang aslinya berapa, 86,73 menggunakan titik ya. Ketika teman-teman masukkan ini tidak bisa, ada keterangan nilai tidak boleh lebih dari 4, maka kemungkinan besar yang diminta ialah skala 4. Jadi 86,73 ini diubah dulu. 86,73 ini diubahnya seperti apa? Caranya yang pertama ialah silahkan teman-teman 86,73 ini nanti dibagi dengan 100 karena 86,73 ini skalanya 100 dibagi 100 maka akan diperoleh nilai 0,8673. Nilai ini nanti silahkan dikalikan dengan 4 maka akan diperoleh 3,4692. Jadi nanti di sini dituliskan saja 3,4. Boleh 3,47 karena dibulatkan, di mana 9 ini lebih dari 5 maka bisa naik ke atas 6 jadi 7. Begitu ya teman-teman, atau bisa lagi dibulatkan, misalnya di sini ya belakang komanya ambil 1, berarti 7 ini lebih dari 5 dibulatkan lagi, naik ke atas menjadi 3,5. Ini nilai IPK dengan skala 4 ya. Ketika teman-teman menginputkan atau memasukkan nilai rata-rata ijazah yang asli, kok tidak bisa, ada peringatan nilai tidak boleh lebih dari 4, maka hitung dengan cara saya ini. Ya, saya ingatkan, kita punya nilai rata-rata ijazah, setelah itu dibagi 100, hasilnya pembagian dari 100 ini dikali dengan 4, maka akan ketemu nilai IPK atau GPA-nya. Pak, emang penting ya diubah dalam bentuk skala 4. Disesuaikan teman-teman. Kalau ketika teman-teman masukkan 86,73 tidak bisa, maka kemungkinan besar menggunakan skala 4. Begitu ya. Tapi ketika teman-teman masukkan 86,73 kok tidak masalah, maka ya tidak perlu diubah menjadi skala 4. Ya. Begitu ya, teman-teman ya. Ini Misalnya tadi 3,5 bisanya seperti ini. Ini saya berikan gambar lagi maksimal. Maka kalau ada isian seperti ini maksimalnya berapa ya? 4,0 nilai tertingginya. Ya.
Terus yang kedua, misalnya lagi, nggak perlu diubah Pak, saya bisa memasukkan nilai secara langsung, nilai rata-rata ijazah, silahkan. Misalnya sudah bisa memasukkan nih 86,73. Maka nilai maksimalnya berapa? Ini kan skalanya 100, maka nilai maksimalnya 100. Jadi ada dua kondisi ya teman-teman ya. Ada dua kondisi. Kalau nilai ijazahnya demikian, mintanya skala 4, maka ubah dulu. Kalau memang diinputkan langsung bisa, tidak perlu diubah menjadi skala 4. Begitu ya. Nah, itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di bagian belakang ijazah, khususnya yang lulus tahun 2020 ke atas. Ini menggunakan nilai yang ada di belakang ijazah. Pak, untuk IPK atau GPA ini yang digunakan ijazah atau rapot? Sesuaikan saja teman-teman. Jadi gini ya, saya berikan gambaran. Biasanya informasi lowongan pekerjaan itu ada ketentuan. Ketentuannya apa? Ketentuannya ialah biasanya mereka memberikan ketentuan pelamar yang lulus tahun 2024 menggunakan nilai rapot, menggunakan ijazah, atau menggunakan rata-rata rapot kelas 11 semester 2 dan kelas 12 semester 1. Biasanya ada seperti itu. Maka nilai yang digunakan ya rata-rata sesuai dengan ketentuan itu, tidak ijazah. Jadi, saran dari saya sebelum teman-teman menghitung itu dibaca dulu. Mereka mintanya rapot atau mereka mintanya nilai ijazah. Gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah tahu itu baru eksekusi, lakukan. Isi dulu menggunakan rata-rata yang sesungguhnya, kalau nggak bisa baru diubah menjadi skala 4. Caranya gimana? Caranya seperti yang saya tampilkan ini tadi. Yang ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official channelnya Tentang Pendidikan, Tutorial, dan Data. Salam data, salam literasi.